Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk Bitcoin sendiri ya, hari ini teman-teman masih berada di area 25.800-an ya. Dan selamat hari weekend buat teman-teman semua yang mungkin sedang berkumpul dengan keluarga. Selamat berbahagia ya, atau yang sedang jalan-jalan, semoga diberi keselamatan sampai tujuan. Amin ya. Dan tetap ya kan kawan, kalau kita lihat di sini, wah minggu biasa ya, hari weekend itu pasti keadaan kripto itu seperti ini ya. Keadaannya seperti ini udah menjadi hal lumrah. Kenapa? Karena orang-orang bule sana itu nggak aktif gitu di dunia market ya. Kalau hari weekend ya weekend, libur ya libur gitu teman-teman ya. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, ada kabar mengejutkan teman-teman datang daripada Shiba Inu. Apakah ini pertanda bahwasanya kenaikan harga Shiba akan segera datang atau gimana ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi kabarnya cukup menarik teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bersama, walaupun harga Shiba saat ini berada di area 7542 ya, alias ya bisa dikatakan cenderung cukup parah penurunannya. Tapi di sini kalau kita lihat bersama teman-teman ya, untuk volume juga turun. Ini menandakan apa? Orang-orang untuk melakukan transaksi entah mau jual atau beli ini menurun ya. Mereka enggan gitu ya, mau ngejual juga rugi, mau beli kok ya begini. Mungkin seperti itu pemikirannya. Toh ini juga masuk hari weekend. Jadi kalau volume turun, market cap turun, itu hal wajar. Nah, oke, langsung kita menuju ke TKP teman-teman. Nah, diangkat dari YouTube Today teman-teman, bahwasanya Shiba Inu menambahkan lebih banyak alamat triliuner secara mengejutkan. Wow ya. Jadi alamat-alamat yang memegang token Shiba ini berjumlah triliunan teman-teman, minimal 1 triliun ya kan. Ini bertambah secara mengejutkan. Nah, jadi saldo yang dimiliki oleh alamat-alamat triliuner kategori ini juga meningkat teman-teman ya. Nah, ini sangat menarik ya. Ini sangat menarik bagi saya, di mana cryptocurrency bertema anjing Shiba Inu telah menambahkan lebih banyak alamat triliuner dalam 30 hari terakhir, yang mungkin dianggap sebagai perubahan yang mengejutkan. Data dari perusahaan analitik on-chain Inten The Block ya, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah alamat triliuner Shiba Inu, khususnya yang memiliki 1 triliun hingga 10 triliun. Nah, alamat yang memiliki jumlah Shiba sebesar 1 triliun sampai 10 triliun ini meningkat teman-teman. Ini meningkat sebesar luar biasa ya, 17,7% peningkatannya ya. Jadi bisa kita ambil benang merahnya dari ini teman-teman, bahwasanya orang-orang ya masih sangat yakin atau masih bullish di Shiba ya. Buktinya aja di sini banyak ya, orang yang mulai mengakumulasi Shiba Inu ya, orang yang banyak mengakumulasi Shiba Inu. Toh gini, kalian harus memiliki mindset seperti ini teman-teman ya. Kita masuk hari ini, tujuan kita itu untuk long term. Oke, long term itu bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, yang bisa tahunan gitu teman-teman ya, untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau kalian masuk hari ini dan mungkin seminggu kemudian harganya turun, ya udah nggak usah panik, toh kalian kan punya planning tersendiri gitu ya. Nah, jadi berdasarkan statistik alamat berdasarkan kepemilikan, peningkatan sebesar 17% teman-teman ya terlihat pada kategori mereka yang memiliki antara 1 triliun dan 10 triliun. Nah, kategori alamat ini mengalami pertumbuhan paling pesat dalam 30 hari terakhir. Oke. Jadi di sini demikian pula saldo yang dimiliki oleh kategori alamat triliuner ini tumbuh sebesar 21,15%, peningkatan terbesar setiap bulannya. Nah, jadi sebaliknya alamat jutawan Shiba Inu yang menyimpan antara 1 juta dan 10 juta Shiba mengalami kenaikan paling kecil dengan hanya kenaikan 0,14%, sedangkan paus triliuner yang lebih
besar yang menyimpan hingga 100 triliun Shiba mengalami penurunan yang signifikan dalam jumlah alamatnya. Nah, jadi di sini ada plus minusnya juga nih ya. Ada yang ngejual Shiba ya teman-teman dengan jumlah alamat wallet Shiba Inu yang nyimpen ratusan triliun Shiba ini mulai berkurang ya. Tapi yang antara 1 sampai 10 triliun ini meningkat teman-teman penyimpanannya. Nah, kalau menurut saya sih ketika aset dipegang paus ya itu ada plus minusnya teman-teman, ada plus minusnya ya. Plusnya ya harganya nggak akan cenderung turun drastis kalau dipegang paus. Kenapa? Karena paus ini selalu pegang dengan jumlah banyak. Tapi minusnya ketika paus ini ngejual teman-teman ya udah amblas sampai kerak bumi gitu harganya ya. Itulah minusnya. Jadi ada plus minusnya. Tapi percaya teman-teman ya bahwasanya paus itu nggak akan ngejual langsung 100% enggak, tapi dia menggunakan sistem bertahap. Ya mungkin kenaikan ini naik jual sekian persen, naik lagi jual sekian persen gitu, enggak langsung mereka ngejual semua ya, enggak gitu teman-teman ya. Makanya harganya enggak langsung parah gitu ya kan. Nah, jadi di bulan Agustus adalah bulan yang penting bagi Shiba Inu karena merupakan bulan peluncuran Shibarium kemarin ya teman-teman ya. Akibatnya di sini karena kegagalan peluncuran juga harganya anjlok gila ya, anjlok parah juga. Itu pun dibarengi dengan altcoin yang mengalami anjlok juga gitu. Nah, jadi lantas menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya bahwasanya apakah Shiba ini masih memiliki masa depan yang cerah ya? Apakah orang yang sangkut di Shiba masih bisa kejemput atau lebih dari itu, Bang? Nah, jadi menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang Shiba ya. Apakah masih ada masa depan yang cerah di Shiba? Kalau menurut saya pribadi, kita itu nggak ada yang tahu masa depan suatu aset cryptocurrency ini nanti akan seperti apa ya. Kita hanya bisa meraba, menilai apa yang dikerjakan saat ini. Oh, saat ini sedang mengerjakan ini, mungkin untuk masa depannya bagus gitu loh ya. Oh, ternyata dia sedang menawarkan sistem ini mungkin untuk kedepannya, untuk jangka panjangnya oke lah gitu. Nah, jadi kita hanya bisa menilai seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk Shiba sendiri, dia menawarkan teknologi yang diberi nama Shibarium. Nah, Shibarium ini udah launching ya kan. Nah, PR daripada Shibarium jauh-jauh hari saya sudah pernah bilang ya kan. Ketika Shibarium launching mainnet, PR yang harus dilakukan adalah adopsi massal dan menarik dApps proyek-proyek masuk ke jaringan Shibarium. Itu PR-nya teman-teman ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua yaitu apakah sangkut-sangkut orang-orang ini masih bisa kejemput selama kalian gak cut loss, selama kalian gak ngejual rugi ya. Saya kira masih ada harapan untuk kejemput teman-teman, masih ada harapan untuk kejemput di bulan nanti gitu ya kan. Atau syukur-syukur di tahun 2024 ya. Masuk ke halving, semoga keadaan kripto ini sudah mulai membaik lagi gitu ya. Intinya tetap semangat, kurangi sambat ya. Suatu kesuksesan butuh pengorbanan ya. Suatu usaha juga butuh pengorbanan. Kita mau jualan, mau ini ya rintangannya nggak laku, sepi dan sebagainya. Tapi kalau kita sabar ya kan, kita tekun ya, lambat laut pasti jualannya akan mengalami peningkatan. Begitu pula dengan kripto ya. Musuhnya apa? Harga turun. Kalau kita sabar, kita sanggup untuk menahan ya tidak menutup kemungkinan harganya suatu saat juga akan naik. Itulah ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.